Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Bu Hajar, apa kabar? Alhamdulillah, Pak, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Ya. Ada apa nih? Ada yang bisa kita bahaskah hari ini? Iya, Pak, ini saya itu hari ini ingin bercerita tentang masalah saya. Apa itu, Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu atau seperti apa? Ya, masalah saya ini masalah di dalam kelas selama proses pembelajaran. Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Saya sudah mencoba kemarin beberapa sebelum liburan, sebelum pembagian rapot itu ya. Saya coba untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, kendalanya itu ini kan kalau pelajaran bahasa Inggris ada siswa yang betul-betul tidak terlalu bisa dengan bahasa Inggris ya. Kalau saya bilang, kalau bisa kita membagi kemampuan itu kan ada 3, itu ada yang tinggi, rendah, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Nah, yang bagian rendah ini tuh betul-betul kosakatanya itu bahkan angka itu tidak hafal gitu loh. Angka, hari, itu ya yang name of the day-nya itu sama sekali nggak bisa. Nah, sementara kalau yang kemampuan tinggi itu udah di apa ya? Udah bagus gitu. Jadi pada saat di kelas ini saya agak susah dalam mengelola kelasnya karena ketika saya terlalu memperhatikan yang dengan kemampuan yang rendah ini, maka yang punya kemampuan tinggi kadang-kadang terabaikan gitu kegiatannya. Ya meskipun mereka bisa lebih mandiri gitu. Tapi kadang karena saya meminta dengan siswa yang kemampuan tinggi ini membantu yang rendah, akhirnya yang punya kemampuan yang sudah di atas rata-rata ini pembelajarannya agak terhambat gitu. Nah, itu permasalahan saya dalam pembelajaran diferensiasi ini. Bingung menentukan juga produknya gitu. Maksudnya di antara 3 yang kemampuan yang berbeda ini seperti apa produknya, itu yang saya bingung kadang-kadang. Gitu. Iya, betul. Berarti pengimplementasian untuk apa namanya pelajaran berdiferensiasi, Bu ya, karena ada beberapa kendala yang Ibu temuin di dalam kelas. Antara kemampuan siswa ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sedang. Nah, kalau seperti itu, usaha apa yang telah Ibu lakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut? Usaha yang saya lakukan biasanya yaitu membedakan produk hasil dari pekerjaannya mereka. Kalau yang punya kemampuan tinggi, mereka lebih percaya diri ya untuk tampil. Jadi kalau ada praktek itu di depan kelas mereka tampil. Tapi kalau yang kemampuan yang rendah ini, biasanya saya hanya kasih worksheet untuk mereka ngisi. Yang penting mereka bisa menyelesaikan tugas mereka, bisa menambah kosakata mereka pada hari itu. Begitu. Kalau yang kemampuan sedang, mereka masih bisa tampil, tapi memang terbata-bata kalau misalnya kita suruh tampil, misalnya pengenalan diri atau dia menampil berbicara di depan kelas lah, ceritanya begitu. Nah, ya seperti itulah. Iya, berarti kemampuannya yang harus ditingkatkan lagi, Bu ya, untuk anak-anak ini. Nah, kemudian apa kira-kira yang bisa menyebabkan hal tersebut sehingga anak-anak ini memiliki level tingkat pengetahuan yang berbeda-beda? Apakah dari sistem belajar mereka atau seperti apa, Bu? Mungkin penyebabnya yang menjadi penyebab utamanya kira-kira? Penyebab utamanya yang pasti karena pembelajaran bahasa Inggris ya di SD ini kan ada yang ada yang memasukkan pelajaran bahasa Inggris, ada yang tidak gitu. Jadi kalau dari SD yang memang sama sekali mereka tidak dapat bahasa Inggris, ya itulah yang memiliki kemampuan yang rendah gitu. Nah, di situ yang hambatannya di situ sih alasan penyebab dari kemampuannya tadi ini yang betul-betul beda
agak jomplang sih antara rendah dengan tinggi itu terlalu jauh gitu, terlalu berbeda. Iya. Berarti apa namanya? Mungkin memang dari tingkatan karena Ibu sudah di SMP kan, jadi mungkin Iya, ada pengaruh sekolah yang tidak menerapkan pembelajaran bahasa Inggris, akhirnya itu berdampak langsung pada pembelajaran di tingkat SMP. Mungkin seperti itu, Bu ya. iya, Pak. Nah, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ke depan itu seperti apa, Bu? Rencana saya sih sebenarnya ingin eh, bagaimana caranya supaya ini kan ada kelas A dan kelas B gitu kan. Saya punya rencana untuk membagi kelas gitu, maksudnya supaya kelas ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jauh kemampuannya. Jadi misalnya di kelas A mungkin dengan pencapaian yang lebih tinggi, di kelas B mungkin yang ya saya bagi seperti itu gitu. Sebenarnya masih rencana, apakah itu diperbolehkan atau tidak, itu yang masih saya ragu-ragu gitu. Apakah boleh membedakan kelas, misalnya kelas A dengan siswa yang nilai hasil belajarnya itu bagus, di kelas B dengan hasil belajar yang mungkin di bawah gitu, supaya pada saat merencanakan pembelajaran itu bisa teratasi. Apakah bisa seperti itu yang masih ragu saya. Iya, betul sekali, Bu ya. Kira-kira selain rencana yang Ibu sebutkan tadi antara pembagian kelas A dan kelas B, kira-kira ada rencana lain tidak selain itu yang mungkin Ibu bisa lakukan eh, selain membagi kelas A dengan B? Selain membagi kelas ya, berarti masih posisi eh, siswanya sama ya Pak ya, Iya, yang seperti tadi itu. Ya, rencananya ya mungkin saya yang harus lebih banyak belajar untuk mengelola kelas dalam proses pembelajaran itu. Karena pembelajaran diferensiasi ini kan saya memang masih belum terlalu paham dalam penerapannya ya, masih dalam proses belajar. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan untuk kemampuan itu. Mungkin kalau terbiasa ya lama-lama bisa kali ya. Ya, seperti iya, itu. iya, benar sekali, Bu. Tadi Ibu sampaikan ingin mengelola kelas. Kira-kira mengelola kelas seperti apa nih yang mungkin Ibu cita-citakan? Kelas seperti apa yang kira-kira Ibu cita-citakan nantinya? Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya, Tentunya semua siswa itu bisa saya apa namanya mendapatkan perhatian yang sama dari segi apa namanya kemampuannya tinggi, sedang dan rendah, semuanya mendapat perhatian yang sama, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pasti seperti itu Pak, yang saya cita-citakan gitu. iya, benar sekali, Bu. Berarti ingin menerapkan pembelajaran yang apa namanya semuanya itu berdampak atau berorientasi kepada siswa, pada kepentingan dan kebutuhan siswa, Bu ya. Iya. Kira-kira untuk mengimplementasikan ini ada tidak yang bisa membantu atau menyokong Ibu dalam hal ini? Maksudnya pada saat implementasi pembelajaran Iya, berdiferensiasi betul Pak sekali, ya, Bu. Iya. yang menyokong. Ya tentunya Atau rekan-rekan guru, kepala sekolah mungkin bisa membantu saya dalam penerapannya ya. Ketika saya pembelajaran di kelas, mungkin bisa meminta satu orang untuk bisa ikut memperhatikan supaya saya tahu di mana kelemahan dan kelebihan saya ketika mengajar pembelajaran diferensiasi. Jadi saya tahu ya di bagian mana yang harus saya tingkatkan. Ya itu sih kemungkinan yang bisa dilakukan. Oh iya, mungkin dalam hal ini mungkin ada seperti kolaborasi Bu ya antara rekan-rekan sejawat di sekolah, mungkin seperti itu Bu ya. Kira-kira kapan nih bisa di apa namanya bisa dieksekusi kegiatan-kegiatan seperti yang Ibu jelaskan tadi? Ya, secepatnya Pak, karena ini tahun ajaran baru, ya bisa untuk Senin depan, Selasa depan, yang pastinya ya saya harus mempersiapkan dulu ini eh, rencana pembelajarannya dulu. Jadi ya sekitar minggu depan lah. Iya, betul sekali Bu. Eh
karena ini sudah masuk tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi mungkin dengan berjalannya waktu akan dilaksanakan dengan secepatnya Bu ya. Iya Pak. Oke, mungkin yang terakhir nih Bu, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari diskusi kita pada malam hari ini? Setelah kita berbincang-bincang. Yang saya dapatkan ya, saya bisa bisa menceritakan permasalahan saya di sekolah tentang masalah yang saya hadapi mengenai pembelajaran diferensiasi. Kemudian Bapak bisa membantu saya dalam menggali permasalahan dan mencari memikirkan solusi yang bisa saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti untuk kedepannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi, bagaimana pencapaiannya, bagaimana hasil dari implementasi Ibu, mungkin kita bisa sharing-sharing seperti ini lagi. Tentu Pak, saya mau ketemu lagi sama Bapak setelah saya implementasikan. Oh iya, siap Bu, siap. Mudah-mudahan kesehatan tetap tercurah kepada kita semua, jadi kita bisa laksanakan hal-hal yang baik seperti ini. Oke Bu. Iya. Ya mungkin seperti itu dulu Bu. Soalnya ini lagi ada urusan di luar ini sebentar. Ya baik Pak, saya mau pulang dulu Pak ya. Oh ya, hati-hati Bu ya. Nah,